Bab 306, berkumpul. Su Zimo berbalik dan bertanya dengan senyum palsu, apakah Anda sangat dekat dengan tuanmu? Saya, Sen Mengki tercengang oleh pertanyaannya dan tampak bingung. Sebagai penggarap pendirian yayasan, bagaimana dia memiliki kesempatan untuk mengenal tuanmu? Su Zimo tersenyum. Sepertinya kau tidak dekat dengannya. Kalau begitu, apakah kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya? Tatapan Su Zimo tampaknya memiliki makna yang lebih dalam dan itu membuat Sen Mengki merasa sangat frustrasi. Menenangkan dirinya, Sen Mengki mengangkat dagunya dan menjawab dengan puas, saya belum pernah bertemu Tuan Mo sebelumnya, tetapi saya pernah ikut serta dalam pelelangannya. Tanpa mengalami dan melihatnya sendiri, mustahil bagimu untuk membayangkan seberapa besar pengaruh yang dapat dimiliki oleh Master Penyempurnaan Senjata. Su Zimo tetap diam saat dia melihat Sen Mengki dengan senyum tipis di wajahnya. Kau tidak perlu menatapku seperti itu. Sen Mengki mendengus. Menurutmu siapa Tuan Mo? Itu normal bahwa saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan di antara ribuan inti emas yang duduk di area penonton, hanya sedikit dari mereka yang pernah melihat wajah asli Tuan Mo. Tersenyum, Su Zimo menatap Sen Mengki dengan tenang. Apa sebenarnya yang kamu coba katakan? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa meskipun kamu di sini untuk mengambil bagian dalam kompetisi sekte, itu tidak berarti apa-apa. Sen Mengki mencengkeram tinjunya dengan erat. Kamu masih kurang ajar, arogan, dan bodoh seperti biasanya. Anda bahkan belum pernah mendengar tentang Tuan Mo sebelumnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak bersaing nanti agar Anda tidak mempermalukan diri sendiri. Petik 2. Ada hal lain yang tidak dikatakan Sen Mengki. Su Zimo, meskipun kamu telah memasuki dunia kultivasi dan juga berada di sini di kompetisi sekte, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Sen Mengki hanya ingin membuktikan satu hal. Satu hal yang tidak pernah bisa dia lepaskan selama beberapa tahun terakhir. Tahun itu, hari itu, di kota kecil itu, dia tidak membuat pilihan yang salah. Tuanmu juga ada di sini, kan? Tiba-tiba, Su Zimo bertanya. Apa yang kamu inginkan? Tiba-tiba, Sen Mengki menjadi gugup dan mengerutkan kening. Su Zimo, saya menyarankan Anda untuk tenang. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Tuanku benar-benar marah atas apa yang terjadi 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, di ibu kota negara Yan, Su Zimo melukai sekelompok murid dari Istana Awan Warna-Warni dan bahkan membunuh salah satu dari mereka. Hal itu tentu saja tidak bisa disembunyikan dari makhluk sempurna Changlang. Su Zimo tersenyum dan berkata perlahan, kudengar tuanmu, Changlang, memiliki hubungan yang baik dengan tuanmu. Bahkan, Tuan Mo bahkan bersedia untuk menyesuaikan senjata roh kelas atas untuknya secara gratis di hanya satu syarat. Ekspresi Sen Mengki berubah. Insiden itu merupakan penghinaan mutlak bagi makhluk sempurna Changlang dan telah menyebar ke seluruh ibu kota dalam waktu kurang dari sehari. Tidak ada seorang pun di Istana Awan Warna-Warni yang berani membahas masalah itu. Dengan tatapan yang dalam, Su Zimo berkata dengan penuh arti, Sen Mengki, pernahkah Anda memikirkan mengapa Tuan Mo mengusulkan syarat itu? Hampir semua orang tahu bahwa syaratnya adalah Changlang yang disempurnakan harus berlutut. Pada saat itu, Sen Mengki sepertinya memikirkan sesuatu. Saat dia sedang berpikir keras, dia mendengar panggilan di telinganya, mengganggu jalan pikirannya. Adik perempuan, dia Su Zimo. Seorang pria yang mengenakan jubah Istana Awan Warna-Warni berjalan mendekat. Dia tampan dan luar biasa, membawa keanggunan dalam langkahnya yang anggun saat dia menatap Su Zimo dengan sedikit niat membunuh. Ah! Dia, Sen Mengki menjawab secara naluriah. Dia samar-samar memikirkan jawaban atas pertanyaan Su Zimo tetapi setelah diinterupsi oleh kakak senior Si Yutang, dia tidak dapat mengingat apapun. Kamu adalah orang yang membunuh salah satu murid kami, iya. Si Yutang mendekati Su Zimo dan bertanya dengan dingin dengan ekspresi tidak ramah. Itu aku, jawab Su Zimo acuh tak acuh. Pang ini benar-benar berani membunuh para pembudidaya Istana Awan Warna-Warni. Kali ini, puncak ethereal sudah lemah untuk memulai, namun mereka memiliki murid yang memiliki begitu banyak musuh. Dalam sekejap, dia menyinggung Sekte Api Sejati dan Istana Awan Warna-Warni. Saya pikir puncak ethereal sudah ditakdirkan. Petik 2. Para pembudidaya di sekitarnya berdiskusi dengan sungguh-sungguh di samping. Sambil mengerutkan kening, Sen Mengki membujuk dengan lembut, kakak senior, lupakan saja. Kami berada di ibu kota Great Zhou. Petik 2. Lupakan. Fufu. Si Yutang tidak tergerak dan mencibir dengan dingin, Si Zimo, apakah Anda berani berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat roh? Sebelum Su Zimo bisa menjawab, teriakan dari kerumunan mengalihkan perhatian semua orang. Lihat ke sana, dia benar-benar bisa terbang di ibu kota.
Siapa dia? Dari kelihatannya, mereka seharusnya menjadi pangeran. Di langit tidak jauh, 5 pria terbang di udara di bawah pengawalan inti emas tentara kekaisaran yang kuat. Mereka mengenakan pakaian mewah, turun perlahan ke area penonton dengan sikap anggun. Sesampainya di bawah tahta kaisar, mereka berlima mengambil tempat duduk di area utama kedua dan mengangguk ke sekeliling mereka. Tak lama, ada keributan lain di antara kerumunan. Tidak terlalu jauh, 2 wanita muncul di udara. Wanita di depan memiliki penampilan yang luar biasa. Dia memiliki senyum di wajahnya dan tubuhnya penuh lekuk tubuh, memancarkan aura dewasa dan memikat. Gadis lain mengenakan gaun merah muda dan memiliki tubuh mungil namun berbentuk indah. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia mengenakan kerudung dan wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Si Yutang terbatuk dengan lembut dan menyatakan dengan bangga, jika aku tidak salah, orang di depan seharusnya adalah kepala pelayan Gu dari rumah lelang harta karun langit. Chief Steward Gu benar-benar seorang penggoda, kultivator lain tampak tergila-gila saat dia menelan ludah. Siapa gadis di belakangnya? Meskipun dia mengenakan kerudung, matanya sangat cantik dan sepertinya bisa berbicara. Saat semua orang berdiskusi, gadis berbaju merah muda itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah mereka. Matanya yang besar dan jernih berkedip sebelum melengkung menjadi sepasang bulan sabit saat dia berseri-seri lebar. Lihat, gadis berbaju merah muda itu menatapku. Jangan bicara omong kosong. Dia pasti melihatku. Para pembudidaya di sekitarnya mulai berdebat. Tao Feng dari Sekte Api Sejati mencibir dalam hati tapi dia berpura-pura tenang dan mengangguk ke arah gadis berbaju merah muda itu. Itu sama untuk si Yutang yang buru-buru mengangguk dan memberi isyarat, berpikir bahwa gadis berbaju merah muda telah memperhatikannya. Ketika Su Zimo melihat itu, dia menghela nafas dalam hati, metode iblis Ji benar-benar hebat. Jika dia tumbuh lebih jauh di masa depan, dia pasti akan menjadi seseorang yang bisa membalikkan dunia dengan jari-jarinya. Di bawah tatapan waspada semua orang, Gusi dan iblis Ji turun perlahan, tiba di area penonton kedua dan duduk bersama para pangeran. Sebagian besar pembudidaya tidak yakin untuk siapa area kedua disediakan. Tapi sekarang, semua orang tercerahkan. Area kedua ditempati oleh keluarga kerajaan atau pembudidaya paling berpengaruh di ibu kota. Tidak banyak kursi di area kedua dan hanya ada 2 yang tersisa setelah Gusi dan iblis Ji mengambil tempat duduk mereka. Lihat, seseorang di antara kerumunan menunjuk ke kejauhan dan berseru. Di langit yang jauh, sekelompok pelayan istana terbang di udara. Mereka mengenakan kerudung tipis dengan pita di leher mereka, terlihat sangat menggerahkan. Mereka tampak seperti sedang menginjak awan saat mereka mengawal kereta yang anggun dan mewah. Di dalam kereta, sosok ramping dan indah duduk, penampilannya samar-samar tidak terlihat di bawah kedok tirai manik-manik. Ini ada lebih dari 100.000 pembudidaya di sekitar area cekung. Pada saat ini, mereka semua menyaksikan dengan mulut ternganga dan ekspresi terkejut. Bab 307, sangat indah, itu pasti putri ketiga Great Zhou. Saya mendengar bahwa putri ketiga memasuki Sekte Azure Frost untuk berkultivasi dengan nama Yaoxue. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali identitasnya, dia kemungkinan besar tidak akan kembali ke Azure Frost Sect. Petik 2. Saya mendengar bahwa putri ketiga itu cantik dan menggerahkan. Kalau saja kita bisa melihatnya lebih dekat. Terjadi keributan di antara kerumunan. Merenungkan sejenak, mata Tao Feng menyala dalam kesadaran. Jadi, ini rekan Daois Yaoxue. Kalau begitu, aku pernah bertemu putri ketiga sebelumnya. Luar biasa, kakak senior Tao. Kakak senior Tao, apakah putri ketiga benar-benar secantik yang dikatakan legenda? Banyak murid Sekte Api Sejati di samping Tao Feng mengungkapkan ekspresi iri saat mereka berjuang untuk mengajukan pertanyaan. Tao Feng sangat senang. Di sisi lain, si Yutang tersenyum santai dan berkata, saya cukup beruntung telah berbicara dengan rekan Daois Yaoxue sebelumnya. Saat itu, saya sudah merasa bahwa dia unik dan memiliki aura yang luar biasa. Jadi, inilah identitas aslinya. Tidak heran kalau begitu. Kalimat si Yutang sangat khusus. Di satu sisi, dia membual bahwa dia pernah mengobrol dengan putri ketiga Zhou Agung. Di sisi lain, dia secara halus memuji dirinya sendiri atas pengamatannya yang tajam. Secara alami, kata-katanya menarik sanjungan dari sekelompok pembudidaya juga. Selain Istana Awan Iridescent, Puncak Ethereal dan Sekte Api Sejati, ada ratusan murid yayasan pendirian dari Sekte Azure Frost. Ketika mereka mendengar diskusi di sisi Tao Feng dan si Yutang, banyak murid Sekte Azure Frost mengejek dengan dingin. Salah satu dari mereka berkata, kakak senior Jun dan kakak senior Yaoxue adalah teman dekat, namun dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Namun,
Kalian membual karena melihatnya atau berbicara dengannya sekali. Betapa menggelikan. Bukankah itu benar? Hanya kakak senior Jun yang layak untuk kakak senior Yao Xue. Kakak senior Jun yang disebutkan oleh murid-murid Sekte Azure Frost adalah Jun Hao, orang nomor satu dari semua penggarap pendirian yayasan di Sekte Azure Frost. Dia telah merayu Yao Xue dengan susah payah selama bertahun-tahun tetapi sikapnya terhadapnya selalu netral. Pada saat itu, Jun Hao berdiri di depan banyak murid Sekte Azure Frost. Tangan di belakang punggungnya, dia tampak bermartabat dan hanya tersenyum tipis tanpa mengatakan apa-apa setelah mendengar komentar itu. Saat semua orang berdiskusi, kereta yang semula menuju area penonton tiba-tiba berhenti. Mengubah arah, itu bergerak ke arah mereka perlahan. Ini, mungkinkah putri ketiga akan datang? Tao Feng tiba-tiba meluruskan pakaiannya, merasa sedikit gugup. Jantung si Yutang juga mulai berdebar dan mulutnya kering. Sebuah pikiran melintas di benak mereka pada saat yang sama, mungkinkah putri ketiga ada di sini untuk menemuiku? Kereta di udara jelas akan turun di depan mereka. Kakak senior Yao Xue akan datang. Kakak senior Jun, putri ketiga pasti ada di sini untukmu. Beberapa murid Azure Frost Sekte berkata dengan penuh semangat. Jun Hao dari Azure Frost Sekte tersenyum dan menatap orang di dalam kereta dengan tatapan lembut. Guyuran, lengan putih seperti teratai terulur dan mengangkat tirai manik-manik, memperlihatkan wajah cantik yang menyegarkan dan sempurna. Napas semua orang berhenti. Ji Yaoxue mengenakan jubah panjang kuning samar, itu terbuat dari bahan yang unik dan memiliki pola rumit yang diukir di atasnya, terlihat sangat cantik seolah-olah itu diciptakan oleh surga. Sangat cantik. Kerumunan tersentak. Sebenarnya, penampilan Ji Yaoxue tidak bisa dianggap tak tertandingi dan dia juga tidak bisa menandingi Dai Yue. Dia hanya sebanding dengan Leng Rou dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah putri dari Great Zhou. Jubah kuning muda yang dikenakannya hari ini sangat luar biasa dan sangat pas untuknya, menonjolkan sosoknya yang ramping dan anggun serta menambahkan lapisan kelas dan keanggunan. Mata master penyempurnaan senjata berkedip saat dia berkata dengan suara yang dalam, jubah ini tidak sederhana. Tampaknya itu adalah senjata roh pertahanan tingkat tinggi. Itulah putri dari dinasti Zhou besar untukmu. Bahkan satu jubah adalah senjata roh pertahanan tingkat tinggi. Dari kelihatannya, itu sepertinya disesuaikan untuknya. Petik 2. Banyak pembudidaya mengungkapkan ekspresi iri. Beberapa pembudidaya wanita bahkan merasa cemburu, berfantasi tentang bagaimana jubah kuning pucat akan terlihat pada mereka. Dengan langkah ringan, Ji Yaoxue berjalan menuju kerumunan. Kerumunan tanpa sadar berpisah untuk memberi jalan baginya. Jun Hao dari Azure Frost Sekte menangkupkan tinjunya dan berkata dengan tulus sambil tersenyum, "Saudari muda Yaoxue, ini baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu tapi kamu benar-benar menjadi lebih cantik." Jun Hao tidak bisa melanjutkan. Awalnya, dia mengira Ji Yaoxue ada di sini untuknya. Namun, dia hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan menganggukkan kepalanya sebagai bentuk salam. Menyikatnya, Ji Yaoxue tidak mengatakan sepatah kata pun sama sekali. Bahkan, dia bahkan tidak berhenti sejenak. Embusan angin harum bertiup melewati, meninggalkan Jun Hao dengan tangannya yang melayang di udara dan ekspresi sedikit kaku di wajahnya. Tao Feng sangat gembira ketika dia melihat itu. Meskipun dia menantikannya, Tao Feng tidak memiliki banyak harapan, lagi pula, dia hanya bertemu Ji Yaoxue sekali. Tapi sekarang, Ji Yaoxue tidak peduli dengan Jun Hao dari Azure Frost Sect dan menuju ke arahnya. Ketika dia melihat Ji Yaoxue mendekat, Tao Feng terbatuk ringan dan menunjukkan senyum cerah. "Salam, putri ketiga, saya Tao." Tao Feng juga tidak bisa melanjutkan. Ji Yaoxue meliriknya dan berjalan melewatinya bahkan tanpa menganggukkan kepalanya. Dia tampak seolah-olah sedang melirik orang asing. Lemak kecil mengambil kesempatan langka dan tidak bisa menahan tawa. "Ya ampun, sang putri bahkan tidak tahu siapa kamu, namun kamu membual tentang bertemu dengannya sekali." Ekspresi Tao Feng menjadi gelap saat dia mendengus. Si Yutang mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya ketika dia melihat putri ketiga menuju ke arahnya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan membungkuk sedikit, menangkupkan tinjunya. "Saya." Ji Yaoxue berjalan melewatinya bahkan tanpa meliriknya sedikitpun. Wajahnya memerah karena malu, si Yutang terlihat canggung dan berharap dia bisa menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. "Siapa yang dicari putri ketiga? Aku tidak tahu." Saat Ji Yaoxue berjalan, kerumunan itu menyebar ke kedua sisi dan hanya satu orang yang tidak bergeming, terlihat sangat mencolok. "Su Zimo, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Beri jalan." Sen Mengki mengerutkan kening dan berteriak. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa.
Mencibir dengan dingin, Sen Mengki melanjutkan, Su Zimo, mungkin tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu di ibu kota karena menyinggung sekte api sejati dan istana awan warna-warni. Namun, jika Anda menyinggung putri ketiga Zhou Agung, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Su Zimo tetap diam. Mengapa kamu masih keras kepala seperti ketika kamu masih muda? Kamu menolak untuk berlutut ketika diminta dan sekarang, kamu menolak untuk menjauh juga. Sen Mengki menggertakkan giginya dan berjalan menuju Su Zimo, ingin mendorong Su Zimo menjauh. Saat itu, Ji Yaoxue sudah tiba di depan Su Zimo dan berhenti di jalurnya. Sen Mengki juga berakar di jalurnya secara naluriah. Kerumunan yang awalnya berisik menjadi tenang. Tatapan semua orang tertuju pada Ji Yaoxue sementara tatapannya tertuju pada Su Zimo. Mata mereka bertemu. Ji Yaoxue membalikkan tubuhnya sedikit, menyebabkan gaun kuning pucatnya sedikit berkibar, dia tampak seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta. Mengedipkan matanya yang cerah, Ji Yaoxue bertanya sambil tersenyum, Zimo, bagaimana? Semua orang tercengang dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Pikiran Sen Mengki sedang kacau. Zimo, putri ketiga menyebutnya sebagai Zimo. Kenapa dia memanggilnya begitu akrab? Hak apa yang dia miliki? Pertanyaan Ji Yaoxue tidak jelas dan tidak ada yang mengerti apa yang dia tanyakan. Namun, dia tahu bahwa Su Zimo pasti akan mengerti. Lagi pula, gaun kuning pucat itu secara pribadi diberikan kepadanya oleh orang ini. Su Zimo mengangguk. Sangat cantik. Saat berikutnya, dia tersenyum seperti bunga. Bab 308, sudah berakhir untuk puncak etiril. Dalam hati wanita ini, tidak ada pujian dari orang lain yang bisa dibandingkan dengan dua kata yang baru saja dia katakan. Senyum wanita itu mengejutkan semua orang, menyebabkan hati mereka berdebar. Banyak pembudidaya membeku di tempat, tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. Ada yang salah dengan percakapan itu. Apa yang mereka berdua lakukan tepat di depan semua orang. Banyak pembudidaya awalnya memiliki fantasi terhadap putri ketiga Great Zhou. Tapi sekarang, mereka merasakan sakit yang tajam di dada mereka seolah-olah mereka telah terluka parah. Sui He bergumam tak percaya, ini, kakak muda Su benar-benar mengenal putri ketiga. Hehe, lemak kecil mencubit dagunya yang gemuk saat api gosip menyala di matanya. Dengan senyum mesum, dia berkata, dari kelihatannya, hubungan mereka sama sekali tidak sederhana. Wajah Tao Feng menjadi gelap saat dia menatap Su Zimo dengan permusuhan yang jelas. Si Yutang telah lama kembali ke kerumunan setelah dia sangat malu. Dia memiliki ekspresi murung dan mendengus. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak di sini untuk kakak senior Jun. Petik 2. Siapa laki-laki itu? Kenapa dia begitu dekat dengan kakak senior Yaoxue? Banyak murid Azure Frost Sekte mengerutkan kening dan berbisik di antara mereka sendiri. Jun Hao menarik napas dalam-dalam dan menurunkan matanya. Tangannya di belakang punggungnya terkepal begitu erat sehingga pembuluh darah keluar dari mereka untuk sesaat sebelum menghilang setelahnya. Ji Yaoxue senang menerima pengakuan Su Zimo dan berkata dengan lembut, tunggu di sini sebentar. Kompetisi sekte akan segera dimulai. Petik 2. Iya, Su Zimo mengangguk. Aku akan pergi dulu kalau begitu. Tersenyum sejenak, Ji Yaoxue melambai pada Su Zimo sebelum berbalik untuk pergi di depan semua orang. Tindakannya sebelumnya agak berani dan dia telah mengumpulkan keberaniannya. Sekarang dia memikirkannya, jantungnya masih berdebar. Selain tatapan membara di sekelilingnya, meskipun dia adalah seorang putri, dia tidak bisa menahan rasa malu dan malu untuk terus tinggal. Ji Yaoxue memperhatikan rasa malu dan kelembutan yang sesekali diungkapkan oleh Ji Yaoxue. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dengan kesedihan halus di matanya. Tepat setelah itu, ekspresinya berubah dan matanya berkedip-kedip berpikir. Ada yang tidak beres. Ada yang aneh dengan apa yang dikatakan Ji Yaoxue. Dia mengatakan bahwa kompetisi sekte akan segera dimulai dan meminta Su Zimo untuk tinggal di sini sebentar, apa yang akan dia lakukan setelah itu? Atau lebih tepatnya, apa yang akan dilakukan Su Zimo ini? Bukankah dia hanya akan mengambil bagian dalam kompetisi sekte? Aku akan pergi dulu kalau begitu. Itu adalah kalimat kedua Ji Yaoxue. Kedengarannya tidak banyak pada pandangan pertama tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, ada lebih dari itu. Sebagai seorang putri dari dinasti Zhou besar, tempat yang dituju Ji Yaoxue adalah area penonton kedua, mengapa dia memberitahu Su Zimo bahwa dia akan pergi lebih dulu? Kecuali, alasan mengapa Ji Yaoxue mengatakan itu karena Su Zimo akan pergi ke tempat yang sama. Tapi, apakah itu mungkin? Hak apa yang dimiliki oleh penggarap pendirian yayasan seperti dia dari puncak etiril dibandingkan dengan status orang lain yang duduk di area penonton kedua? Secara halus,
Jun Hao mengamati sekelilingnya. Banyak kultivator bersemangat saat mereka berdiskusi dengan sungguh-sungguh tentang kecantikan putri ketiga yang tiada taranya serta hubungannya dengan Su Zimo. Ada juga beberapa orang yang masih tenggelam dalam adegan sebelumnya dan bersemangat rendah, tidak dapat melepaskan diri. Selain dia, tidak ada orang lain yang memperhatikan ketidaknormalan dalam kata-kata Ji Yaoxue. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Jun Hao bergumam pada dirinya sendiri. Saya mengerti. Saat itu, seorang kultivator di antara kerumunan tiba-tiba mengatakan sesuatu seolah-olah dia telah menemukan rahasia besar. Apa? Seseorang bertanya. Orang itu berkata perlahan, apakah kalian memperhatikan bahwa ada kursi yang tersisa di area penonton kedua setelah putri ketiga mengambil tempat duduknya? Ya, jadi apa? Orang itu tersenyum puas dan menjawab, saya berani bertaruh bahwa kursi itu disediakan untuk Tuan Mo. Banyak pembudidaya merenung sejenak sebelum mereka menyadari. Itu benar, itu pasti Tuan Mo. Ya, hanya Tuan Mo yang memenuhi syarat. Kursi itu berada di samping para pangeran dan putri dan hanya di bawah satu orang. Memang, hanya Tuan Mo yang mampu menekan setiap inti emas lainnya di luar sana. Petik 2. Ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya, Jun Hao menghela nafas panjang dan tertawa terbahak-bahak. Karena kursi itu disediakan untuk Tuan Mo, itu tidak ada hubungannya dengan Su Zimo. Dalam hal ini, saya memang terlalu memikirkan banyak hal. Petik 2. Kenyataannya, di antara para penonton, para tetua sekte api sejati telah melihat bagaimana penampilan Tuan Mo di istana. Namun, ada jarak yang sangat jauh antara area penonton dan area cekung. Selain itu, ada lebih dari 100.000 penggarap pendirian yayasan, membuat kerumunan tampak seperti petak hitam, para tetua tidak memperhatikan sisi itu sama sekali. Sebagian besar inti emas di area penonton mengobrol dengan riang saat mereka saling bersulang. Meskipun kompetisi sekte antara penggarap pendirian yayasan, itu juga merupakan kesempatan bagi banyak inti emas untuk memperluas jaringan dan pengaruh mereka. Kakak senior, apa yang kamu pikirkan? Xuan Yi sedang menatap kerumunan besar penggarap yayasan pendirian dengan linglung dengan sedikit melankolis di wajahnya. Ketika Liu Hui melihat itu, dia merasa khawatir dan bertanya. Menarik kembali pandangannya, Xuan Yi menggelengkan kepalanya. Tidak apa. Keributan pecah di kerumunan dari jauh sebelumnya. Dalam kebingungan itu, dia sepertinya melihat lengan jubah hijau yang tampak familiar. Namun, itu tenggelam di kerumunan dalam sekejap mata. Xuan Yi menghela nafas dengan lembut, mengetahui bahwa dia hanya berhalusinasi karena kelelahan mental. Rekan Taois Xuan Yi. Saat itu, sapaan terdengar dari samping. Melirik, Xuan Yi melihat orang yang berbicara, makhluk sempurna Changlang dari Istana Awan Warna-Warni. Makhluk sempurna Changlang mengangkat gelasnya dan bertanya sambil tersenyum, saya mendengar bahwa puncak ethereal memiliki murid sekte dalam bernama Su Zimo. Aku ingin tahu murid siapa dia. Xuan Yi mengerutkan kening. Mengapa pertanyaannya, rekan Daois Changlang? Fu, tidak banyak. Menjadi sempurna Changlang tertawa lembut. Aku punya dendam dengan anak itu dan aku ingin memintanya dari Ethereal Peak. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membantu saya. Petik 2. Tidak, Xuan Yi menolaknya tanpa berpikir dua kali. Menjadi sempurna Changlang menyipitkan matanya yang panjang sedikit. Dia berkata perlahan dengan ekspresi gelap, orang itu membunuh dua murid sekteku. Bagaimana kita harus melunasi hutang itu? Mereka tidak memiliki siapapun untuk disalahkan karena mati karena inferioritas mereka dalam keterampilan. Tidakkah kamu merasa memalukan bagi inti emas sepertimu untuk datang membalas dendam? Xuan Yi mencibir. Makhluk sempurna Changlang menjawab dengan santai, Xuan Yi, izinkan saya menyarankan Anda untuk tidak merusak hubungan antara Istana Awan Warna-Warni dan Puncak Ethereal hanya dengan penggarap pendirian yayasan. Apakah kamu mewakili seluruh Istana Awan Warna-Warni, menjadi Changlang yang sempurna? Hanya dengan beberapa kata, keduanya sudah berselisih. Saat itu, seseorang di samping tertawa sinis. Saudara Changlang, tidak perlu terlibat dalam pertempuran verbal dengannya. Puncak ethereal sudah menurun namun dia begitu keras dengan kata-katanya. Dia hanya meminta masalah. Sima Zi, apa yang kamu coba lakukan? Ekspresi Xuan Yi sedikit berubah. Menjadi sempurna Changlang tertawa. Kakak Sima, apa yang kamu butuhkan dariku? Sima Zi dari True Fire Sect berkomentar dengan santai, Ethereal Peak hanya membawa beberapa orang kali ini. Selama sekte kami bergabung untuk kompetisi peringkat roh, Puncak Ethereal tidak dapat berbuat apa-apa bahkan jika mereka memiliki penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian. Baiklah, kita akan membiarkan Ethereal Peak kembali dengan tangan kosong tanpa satu tempat pun kali ini.
Ekspresi ejekan melintas di mata Chang Lang yang disempurnakan saat dia tertawa. Salah satu dari 5 sekte besar. Fufu, ini sudah berakhir untuk puncak etiril. Bab 309, silakan pergilah ke area penonton, tercela. Xuan Yi mengepalkan tinjunya dan mengutuk melalui gigi terkatup. Untuk memulainya, puncak etiril sudah lebih lemah untuk kompetisi sekte ini dengan hanya satu penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian yang bisa bersaing. Jika dia secara khusus ditargetkan, mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali. Mengaum. Saat itu, raungan yang menggetarkan surga bisa terdengar dari cakrawala yang jauh, mengguncang seluruh kekosongan dengan cara yang sangat mengesankan. Hati semua orang berdetak kencang saat mereka melihat ke atas. 5 singa besar dan ganas bergegas berdampingan dengan momentum agresif. Mereka ditutupi dengan bulu emas dari kepala sampai kaki tanpa kotoran, seolah-olah tubuh mereka terbakar dengan api emas. Itu adalah singa emas. Singa emas adalah sisa binatang purba yang berada di ranah inti emas. 5 singa emas diikat dengan rantai besi dan menyeret kereta perang kuno di belakang mereka. Di atasnya, seorang pria parubaya berdiri mengenakan jubah emas panjang. Matanya seperti kilat, memancarkan otoritas dengan sendirinya dan dia memancarkan aura dominan yang menyapu seluruh dunia. Pria di kereta itu tidak lain adalah Kaisar Zhou Agung. Salam, Yang Mulia. Semua prajurit tentara kekaisaran berlutut dengan satu lutut dan meraung serempak. Mereka sangat keras sehingga menakutkan. Semua inti emas di area penonton bangun dengan tergesa-gesa dan menangkupkan kepalan tangan mereka, mengangguk sebagai tanda terima. Prajurit, tolong bangkit. Semuanya, silakan duduk. Petik 2. Nada suara kaisar tenang saat dia melompat turun dari kereta perang. Sesampainya di kursi tertinggi dari area penonton, dia duduk. Saya akhirnya melihat Kaisar Zhou Agung. Kami tidak datang untuk kompetisi sekte ini dengan sia-sia. Petik 2. Aura yang sangat kuat. Aku hampir berlutut karena itu juga. Di sekitar 4 pilar batu giok, banyak penggarap pendirian yayasan terkesan dengan keagungan kaisar saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat dengan suara pelan. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh dan matanya tenang seperti air, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh kedatangan kaisar. Sen Mengki mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan sikap yang tampak biasa saja, Suzimo, bagaimana kamu bisa mengenal Putri Great Zhou? Apa hubungannya denganmu? Suzimo malah bertanya tanpa menatap Sen Mengki. Dia mendengus dingin. Sen Mengki, jangan sombong. Apa hebatnya mengenal sang putri? Selain itu, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda sudah menjadi musuh Istana Awan Warna-Warni dan Sekte Api Sejati. Sekarang, bahkan para murid dari Azure Frost Sekte menunjukkan tanda-tanda permusuhan terhadapmu karena sang putri. Mencibir dengan dingin, Sen Mengki melanjutkan, tindakan sang putri tanpa sadar telah membentuk banyak musuh kuat untukmu. Mari kita lihat bagaimana Anda menangani hal-hal nanti. Petik 2. Suzimo tersenyum tenang. Daerah penonton. Kaisar mendorong tangannya ke udara dan kerumunan berangsur-angsur menjadi tenang. Dengan suara rendah, Kaisar berkata, kompetisi sekte akan segera dimulai. Sebelum ini, saya ingin memperkenalkan Master Penyempurnaan Senjata yang saya yakin semua orang telah mendengarnya. Master Penyempurnaan Senjata nomor 1 dari Great Zhou. Ten Mo Ling. Tentu saja kita tahu tentang dia. Banyak inti emas di area penonton tersenyum dan mengangguk dengan antisipasi di mata mereka. Kaisar melanjutkan, meskipun kalian semua telah mendengar namanya, tidak banyak yang melihat penampilan aslinya. Betul sekali. Menjadi sempurna Yining tersenyum pahit. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Tuan Mo secara pribadi. Sayang sekali aku tidak bisa bertemu dengannya. Menjadi sempurna Yun San dari Sekte Pegunungan Selatan mengangguk juga. Betul sekali. Tuan Mo terlalu misterius. Kaisar tersenyum dan berkata, saya mengundang Tuan Mo ke sini untuk menjadi juri dari segmen penyempurnaan senjata untuk kompetisi sekte kali ini. Segera, kalian semua akan dapat bertemu dengannya. Petik 2. Banyak inti emas terguncang. Inti emas mana yang tidak ingin berteman dengan master penyempurnaan senjata yang dapat menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi? Makhluk sempurna Chang Lang menyipitkan matanya dan mengamati sekeliling. Dia ingin melihat siapa sebenarnya Tuan Mo ini dan dendam apa yang mereka miliki sehingga yang terakhir mempermalukannya di depan umum. Di sekitar 4 pilar batu giok, banyak penggarap pendirian yayasan menatap langit yang jauh dengan mata melebar, ingin melihat Tuan Mo yang legendaris pada contoh pertama. Bagaimana menurut kalian Tuan Mo akan tiba? Jangan khawatir, pintu masuknya pasti tidak akan lebih rendah dibandingkan dengan para pangeran dan putri. Mengingat status dan kekuatan Tuan Mo, saya yakin dia bahkan bisa menunggangi binatang buas berdarah murni.
Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Si gendut kecil juga berbalik dan bertanya dengan penuh semangat, Kak, menurutmu berapa umur tuanmu? Bagaimana penampilannya? Suzimo menjawab, di usia 20-an, hahaha. Saat Suzimo berbicara, semua orang tertawa. Banyak orang memandang Suzimo seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Mata Tao Feng dipenuhi dengan ejekan saat dia tertawa. Master penyempurnaan senjata dari puncak ethereal benar-benar lelucon. Fufu. Sen Mengki mengerutkan kening. Suzimo, jika kamu tidak tahu, katakan saja kamu tidak tahu. Tidak ada yang akan menyalahkan Anda untuk itu. Dengan menyemburkan omong kosong, Anda hanya akan menarik ejekan oleh orang lain dan mengekspos ketidaktahuan Anda. Oh, Su Zimo mengangkat alisnya. Sen Mengki melanjutkan dengan suara rendah, Tuan. Mau dapat menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi. Apakah Anda berpikir bahwa seseorang di usia 20-an dapat melakukan itu? Bahkan seseorang sepertiku yang tidak tahu cara memurnikan senjata mengetahui logika itu. Pada saat itu, suara kaisar terdengar sekali lagi. Faktanya, Tuan Mo sudah lama datang dan dia ada di antara kalian. Ah, Mo sudah di sini. Di mana? Di area penonton, semua inti emas berbalik secara naluriah, hanya untuk menyadari bahwa orang-orang di sekitar mereka juga melihat ke belakang dengan ekspresi bingung. Kaisar mengangkat suaranya, Tuan Mo, silakan menuju ke area penonton. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, lebih dari 1000 inti emas dan lebih dari 100.000 penggarap pendirian yayasan tiba-tiba terdiam. Semua orang mengamati sekeliling mereka terus-menerus dengan napas tertahan. Semua orang dari puncak ethereal, Tao Feng, Jun Hao, Si Yutang dan Sen Mengki juga mencari secara naluriah. Tiba-tiba, sesosok bergerak melewati kerumunan, menarik perhatian semua orang. Su Zimo, apa yang kamu lakukan? Sen Mengki mengerutkan kening dan berteriak. Su Zimo tidak tergerak. Tao Feng tertawa dingin. Orang ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia bahkan bertindak dengan berani di hadapan kaisar. Mereka memanggil Tuan Mo, bukan kamu, teriak Sen Mengki lagi. Namun, ekspresinya berubah drastis, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tampaknya tidak menyadari segalanya, Suzimo terus berjalan ke depan. Dia menepuk sedikit lemak yang tercengang di bahu dan tersenyum tipis sebelum keluar dari kerumunan. Jun Hao dari Azure Frost Sekte bergidik saat dia melihat ke belakang Suzimo, menebak kemungkinan yang tidak jelas. Tidak peduli seberapa absurd atau gila kemungkinan itu. Dalam sekejap mata, Suzimo terungkap di tengah-tengah lebih dari 100.000 penggarap pendirian yayasan. Di bawah tatapan terik semua orang, Suzimo tidak terlihat gelisah sama sekali. Sebaliknya, dia berjalan ke depan dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Melintasi area cekung, dia menuju ke area penonton. Siapa orang itu? Kenapa dia menuju ke sana? Dia baru berusia 20-an, dia tidak bisa menjadi Tuan Mo. Betul sekali. Bagaimana Tuan Mo bisa menjadi penggarap pendirian yayasan? Banyak pembudidaya di kerumunan mencibir. Setelah mencibir, semua orang memandang Suzimo yang semakin menjauh dari mereka. Tiba-tiba, keheningan yang aneh memenuhi kerumunan. Suara lemah terdengar, tidak ada dari kita yang pernah bertemu Tuan Mo sebelumnya. Mengapa dia tidak bisa menjadi penggarap yayasan di usia 20-an? Petik 2. Tidak ada yang menjawab. Semua orang menunggu jawaban. Bab 310, semua mata tertuju padanya. Di area penonton, banyak inti emas mulai memindai sekeliling mereka dan mendiskusikan saat Kaisar menyelesaikan kalimatnya, mereka semua ingin segera melihat Tuan Mo. Beberapa inti emas memperhatikan seorang pembudidaya berjubah hijau mendekat dari jauh tetapi mereka tidak mengingatnya. Bagaimanapun, itu adalah penggarap pendirian yayasan berusia 20-an dan tidak ada yang memperhatikan. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun di dalam area penonton yang berdiri. Namun, pembudidaya berjubah hijau yang menuju mendekat semakin dekat. Lebih banyak Golden Kores mulai memperhatikan ini. Penatua Zhang dari Sekte Api Sejati pernah bertemu Mo Ling di istana sebelumnya. Ketika dia melihat pembudidaya berjubah hijau menuju, dia hanya mendengus. Namun, Penatua Zhang memfokuskan pandangannya segera setelah itu dan itu tetap menempel pada lencana sekte yang tergantung di pinggang pembudidaya berjubah hijau. Meskipun dia memang telah melihat penampilan Mo Ling sebelumnya, dia tidak tahu identitas sebenarnya yang terakhir, apalagi tahu apa hubungannya dengan puncak ethereal. Sima Zi mengerutkan kening dan bertanya, Elder Zhang, apakah Anda pernah bertemu dengan Mo Ling ini sebelumnya? Di mana dia? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia dari puncak ethereal,
Penatua Zhang tampaknya tidak mendengar apapun saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Inti emas dari 5 sekte besar duduk di area penonton ketiga. Mereka semua memperhatikan kelainan Elder Zhang dan melihat ke bawah ke arah tatapannya. Inti emas dari sekte Azure Frost dan sekte Pegunungan Selatan tidak memiliki banyak reaksi, hanya mengerutkan kening. Mereka bingung mengapa penggarap pendirian yayasan dari puncak ethereal ini berjalan mendekat. Namun, makhluk sempurna Changlang menyipitkan matanya dan ada kilasan niat membunuh di dalamnya. Su Zimo, apakah Anda berpikir bahwa saya tidak akan dapat meletakkan tangan saya pada Anda karena Anda memiliki ethereal peak yang mendukung Anda? Menjadi sempurna Changlang mencibir dan menghabiskan anggurnya dalam satu tegukan. Ah! Liu Hui tersentak dan menatap pembudidaya berjubah hijau yang jauh tidak percaya. Ekspresi Xuan Yi juga berubah. Di tengah gejolak emosinya, dia melompat dengan sukacita di matanya. Dia tidak mati. Dia memang masih hidup. Pada saat itu, Xuan Yi tiba-tiba merasa sangat lega. Fakta bahwa Su Zimo tidak mati berarti dia akan memiliki penerus untuk teknik formasi pedangnya. Mungkin, jika Su Zimo kembali dan berkultivasi selama 10 tahun lagi, dengan bakatnya, dia mungkin bisa meninggalkan namanya di peringkat senjata untuk kompetisi sekte berikutnya. Atau mungkin, jika dia berlatih selama 10 tahun lagi, Su Zimo bahkan mungkin bisa bersaing untuk peringkat roh. Pada pemikiran itu, Xuan Yi tidak bisa menahan senyum pada dirinya sendiri. Tidak masalah bahkan jika puncak ethereal tidak mendapatkan satu tempat pun untuk kompetisi sekte kali ini, kelangsungan hidup Su Zimo berarti masih ada harapan untuk puncak ethereal. Jika Wen Xuan tahu bahwa kamu masih hidup, mungkin dia akan merasa lebih baik. Xuan Yi meratap secara internal. Banyak inti emas mengerutkan kening karena tidak senang ketika mereka menyaksikan pembudidaya berjubah hijau mendekat di bawah area penonton. Lagi pula, kursi itu hanya dimaksudkan untuk inti emas dan bukan penggarap pendirian yayasan secara acak, bahkan penggarap pendirian yayasan dari puncak ethereal tidak luput dari aturan. Diskusi di area penonton semakin keras karena banyak inti emas marah. Di pintu masuk penonton, 3 komandan regu penjaga, pria berjanggut, Bai Yuhan dan Vulture botak tenang dan mengabaikan semua orang. Hai, salah satu inti emas minum cukup banyak dan pipinya merah. Dengan alkohol memperkuat keberaniannya, dia berdiri dan berteriak kepada 3 komandan. Rekan-rekan Taois, siapa itu? Pria itu mengangkat gelas anggurnya dan menunjuk Su Zimo dengan goyah sambil bersendawa. 3 komandan menurunkan mata mereka dan tetap diam. Tubuh orang itu bergoyang dan tampak mabuk saat dia berteriak, ini adalah area penonton untuk Golden Chorus. Apa yang orang itu lakukan di sini? Kalian adalah penjaga ibu kota dan tentara Imperial Army. Kenapa kamu tidak mengusirnya? Ketiga komandan itu tetap tidak bergerak, seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Diskusi di area penonton menjadi tenang secara bertahap. Beberapa pembudidaya yang lebih tajam perlahan-lahan sadar kembali. 3 komandan tidak menghentikan pembudidaya berjubah hijau yang mendekat dan Kaisar juga diam tentang hal itu. Apa artinya itu? Set. Banyak pembudidaya tersentak dan ekspresi mereka berubah. Mungkinkah penggarap yayasan pendirian muda itu? Golden Core yang mabuk juga sedikit sadar. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berjuang untuk membuka matanya dan melihat orang yang mendekat. Pada saat itu, tatapan lebih dari 1000 inti emas dan lebih dari 100.000 penggarap pendirian yayasan mendarat di pembudidaya berjubah hijau yang akan menginjak karpet emas. Semua mata tertuju padanya. Su Zimo tiba di depan area penonton dan ketiga komandan di kedua sisi membungkuk dengan kepalan tangan. Silakan duduk, Tuan Mo. Mengangguk kepalanya, Su Zimo menginjak karpet emas dan berjalan dengan ekspresi tenang. Ledakan. Kata-kata itu jatuh seolah-olah batu raksasa dilemparkan ke tengah permukaan danau yang tenang, menyebabkan badai muncul di hati semua orang. Alun-alun besar itu benar-benar sunyi pada saat itu, seolah-olah semua orang dicekik oleh kekuatan tak terlihat dan tidak bisa bernapas. Itu sama di area penonton juga. Di atas dan di bawah, waktu seolah berhenti. Semua orang ketakutan di tempat tanpa bergerak dan pembudidaya berjubah hijau di karpet emas adalah satu-satunya yang melanjutkan langkahnya satu persatu. Dentang. Gelas anggur di tangan Golden Core yang mabuk jatuh ke tanah dengan benturan keras. Suara itu seolah memecah waktu yang membeku. Berkeringat dingin, orang itu langsung sadar dan bergidik memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan tergesa-gesa, berkata dengan ekspresi panik, Gang Salam, Tuan Mo. Para pembudidaya di area penonton bahwa semuanya adalah pembudidaya keliling. Sebagian besar pembudidaya keliling tidak mengalami peristiwa besar dan ditambah dengan betapa menonjolnya nama Mo Ling,
mereka terkejut, beberapa dari mereka bahkan tersentak secara naluriah. Ten Mo. Saat Suzimo maju, barisan inti emas berdiri di kedua sisi area penonton, membungkuk dengan kepalan tangan. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Itu adalah peristiwa yang hebat. Pada saat itu, semua orang lupa tentang usia dan kultivasi pria di depan mereka. Yang bisa mereka rasakan hanyalah keterkejutan dan kekaguman yang datang dari pembudidaya berjubah hijau. Dia memiliki aura yang lebih unggul dari segala sesuatu yang tidak mungkin untuk ditolak. Semakin tinggi tangga, semakin besar kekuatan dan status inti emas di kedua sisi. Awalnya, beberapa inti emas di belakang tidak berniat berdiri untuk menyambut karena status mereka. Namun, mereka tidak berdaya melawan ratusan inti emas di depan mereka yang berdiri. Mereka akan tampak seperti merusak pemandangan jika mereka terus duduk. Dengan hampir tidak ada waktu untuk merenung, ditambah dengan fakta bahwa pikiran mereka sedang kacau, mereka berdiri secara otomatis ketika Suzimo mendekat. Saat Suzimo berjalan, inti emas di area penonton semuanya telah berubah menjadi bagian dari latar belakang. Yah, baiklah. Jantung Xuan Yi berdetak kencang saat dia berkomentar berulang kali. Bahkan sebagai inti emas, Liu Hui menutup mulutnya dengan mata memerah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan emosinya dan menangis. Ketika mereka tiba di ibu kota, mereka telah menderita terlalu banyak ejekan dan tatapan mengejek. Berita tentang bagaimana puncak etiril melemah, bagaimana puncak etiril tidak dapat bertahan lagi dan bagaimana mereka akan dikeluarkan dari 5 sekte besar menyebar tanpa henti. Dia tidak punya cara untuk menyangkal semua itu. Tetapi pada saat ini, semua rumor itu hilang begitu saja. Dia akhirnya mengerti mengapa ketiga komandan memberitahu mereka bahwa puncak etiril akan menjadi terkenal lagi. Mulai hari ini, siapa yang berani mengklaim bahwa puncak etiril tidak memiliki siapapun yang layak?